kita lari dari ibarat kata dari rumah itu ya ke kamar mandi tuh udah kayak mau ngompol mas. Iya. Tapi ngalirnya ya darah. Darah. Banyak nggak Kak? Ya banyak, kayak kita ibarat kata kan kalau orang haid itu kan darahnya hitam ya. Iya. Nah kalau kita keguguran itu berarti dia darahnya itu darah segar keluarnya. Les sakliepan kita tidur begini merem aja, jedar datang itu pasti di atas genteng. Semua jadi mereka itu pada lari nengok ke situ. Ya nanti kuyang ya kepala. Kalau kita pertama lihatnya kan kayak bola api terbang. Tapi yang lihat asli bisa lihat nyata itu jadi dia kepala, rambutnya panjang, sampai anak saya yang kecil pun itu bisa ngelihat. Awas mama, itu loh ada setan kepalanya doang, ada ususnya. Itu anak saya ngomong kayak gitu yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misterinya diambil kisah nyata. Saya doakan semoga kalian yang nonton selalu berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun, yang penting sekalian ini selalu bekerja dalam halal thayyiban. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Kak Yuli, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu pernah bekerja di Kalimantan di sebuah kelapa sawit. Pasti kalian tahu kan penyalur pendekatan di Kalimantan ini sebagai panen kelapa sawit. Dan di situ Kak Yuli ini pernah hamil terus diteror oleh setan kuyang sampai gugur 2 kali pas waktu ketika hamil. Mungkin apakah ini bisa dibilang dimakan setan kuyang yang sudah populer banget, setan kuyang di Kalimantan ini makan bayi kan seperti ini guys. Ini menghisap darahnya gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita sapa dulu dong Kak Yuli. Apa Kak? Sehat ya? Yang sehat. Semangat dong ya. Ya. Makasih Kak udah hadir di Kang Jin Misteri untuk berbagi pengalaman cerita gitu ya. Sudah siap Kak? Sudah siap. Alhamdulillah Kak Yuli sudah siap ingin berbagi pengalaman cerita. Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya cerita dari narasumber yang diambil kisah nyata. Ini real, bukan settingan atau karangan. Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia, setan kuyang Kalimantan. Monggo Kak. Iya. Awalnya kan tahun 2023 kita berangkat ke Kalimantan satu keluarga. Berarti saya, suami, sama 3 orang anak ikut semua. Nah, di situ kan berarti kita berangkat melalui penyalurannya kan ikut yang di Semarang, masuk di rumah sana selama 1 minggu. Terus setelah itu kita berangkat. Awalnya kita kan dijanjikan mau ditaruh di Kalimantan Selatan, tapi ujung-ujungnya kita sampainya di Kalimantan Tengah. Nah, setelah itu kan kita sampai di sana, terus setelah berapa bulan kemudian, terus kan akhirnya kan saya kan hamil. Nah, di situ kan namanya kita kan orang awal ya, kita kan nggak tahu lah namanya kita orang biasa hidup di Jawa, terus kita merantau di Kalimantan kan ya, nggak tahu ternyata itu di sana itu masih penuh hal-hal yang mistik seperti itu. Jadi awalnya pun saya itu nggak tahu kalau saya itu hamil mas. Iya. Kukira kan ini mungkin telat lah, mungkin seminggu sampai sebulan kan baru tahu. Itu soalnya kan karena semua tetangga itu katanya kan dengar suara kayak petasan gitu. Dor, itu pun kata tetangga itu bilang itu di belakang camp saya gitu loh. Jadi semua orang itu pada ke rumah itu loh, di belakang rumahmu itu loh ada apa, katanya begitu kok. Setiap sore pasti kok ada bunyi ledakan itu pun kenceng mas. Jadi misalnya semua orang kan di situ kan rata-rata kan kalau udah pulang kerja kan kebanyakan mereka kan berlomba-lomba nyalain apa ya, kayak nyanyi karaokean gitu. Jadi
hampir disebutnya itu di situ tuh kampung dangdut lah. Jadi dari satu rumah ke rumah semua nyalain musik. Nah di situ pun musik sekenceng itu pun masih kedengar suara ledakan itu. Kenceng ya? Kenceng berarti dor itu tepat pasti di atas atap rumah saya. Nah terus kan itu awal mula kan berarti kan saya hamil masih sendiri ya Mas ya, belum maksudnya belum ada tetangga yang satu lagi di sini belum hamil ini kan berarti sebelah rumah masih lajang, sebelahnya lagi semua lajang lah, kita aja yang keluargaan gitu. Nah sampai suatu saat itu kan orang yang berarti rumah nomor 10 itu kita kan tinggal berarti masih di nomor 7 tuh yang awal hamil ya, itu ngomong maksudnya itu loh ada apa api kata mereka itu. Tapi kan namanya kita udah diajarin orang situ katanya cobalah bakar-bakar kulit bawang, kalau ciri khasnya orang kayak Jawa Barat gitu kan harus bakar kulit bawang merah, bawang putih gitu ya. Terus apa itu putingnya cabai itu loh, dibakar jadi satu di situ nanti dimasukin ke tungku. Tapi kan kita kan nggak tahu, orang kita baru merantau di Kalimantan kan. Nah terus orang situnya itu loh ngomong, jadi setiap malam sebelum maghrib, jadi suami itu setiap sore itu ya dari habis asar itu selalu nyari kayu bakar. Jadi sebelum maghrib mulai jam 5:30 sore itu kita udah nyalain kayak api gitu. Jadi yang dipakai itu bukan apinya, asapnya. Jadi asap itu ditunggu tuh jangan sampai mati lah. Nah itu katanya bisa buat penangkal kuyang. Benteng. Bentengnya. Cuman setiap sore pun kita udah nyalain nih, kita nyalain jam 5:30 ya. Nanti jam 8:30 misalnya kita 8:30 pun itu udah ada ledakan terus. Ledakan terus? Berapa kali? Setiap malam ada ledakan ya. Jadi nanti setiap malam itu yang nyari itu bapak-bapak tua, 2 bapak itu. Ya adalah tetangga 2 ya, itu yang selalu sibuk nyari. Jadi mereka itu ya sampai diuber-uber Mas, diuber, arah larinya kemana itu ya diuber. Nah itu tapi kan kita kan nggak pernah, maksudnya nggak pernah ketangkep lah itu, soalnya kan mereka nanti itu badannya di mana, kepalanya itu di mana jatuhnya. Jadi mereka naruh badannya itu ya yang kemungkinan nggak dilihat orang lah. Misalnya kita di sawit sebelah sini, jadi dia mungkin ya di kampung sebelah. Nah terus setelah berapa bulan kemudian akhirnya ya kita udah usahain, kita maksudnya biar biar selamat gitu ya. Ya tetap aja kita ya hilang juga bayi itu, keguguran. Iya. Nah setelah saya keguguran itu berarti kan di camp sebelah saya itu adalah orang Jawa Barat ya. Itu nggak lama kan menyusul hamil. Nggak lama menyusul hamil, dia itu awalnya itu nggak percaya kalau saya itu ibarat kata keguguran itu kan sering diteror kuyang. Nggak lama mereka pun hamil, mereka pun diteror juga. Dan orang itu tuh terorannya itu lebih parah. Jadi itu kuyangnya itu sampai benar-benar nemplok di jendela. Benar-benar kepalanya itu nemplok di kaca. Berarti dia tuh bertahan dari awal hamil sampai 4 bulan. Dia itu pokoknya setiap malam ketakutan, pokoknya tiap malam dia tuh nangis minta pulang. Sampai akhirnya dia ya dianterin pulang. Suaminya nggak mau nganterin pulang, dia pulang sendiri. Suaminya itu cuman nganterin tuh sampai pelabuhan aja. Nah akhirnya mereka pun pulang ke sana. Terus setelah berapa bulan kemudian ya, terus kan nggak lama saya hamil lagi. Nah hamil lagi itu berarti itu yang kedua itu saya hamil. Awalnya itu saya belum hamil Mas, berarti itu kedatangan yang asli orang situ ya, orang Palangka datang ke situ. Berarti waktu itu kan saya di rumah nomor 7. Nah saya berhubung di rumah nomor 7 itu kan saya udah trauma kan. Kirain saya udahlah pindahlah di rumah nomor 6. Siapa tahu di rumah nomor 6 kan maksudnya kan ya enggak kayak di rumah nomor 7. Ibarat kata udahlah cukup sekali aja di rumah nomor 7.
siapa tahu kita di rumah nomor 6 itu nanti kalau misalnya hamil lagi kan masih bisa diselamatkan gitu. Nah akhirnya rumah nomor 7 itu emang ditempatin orang. Nggak lama itu kan berarti kan pasangan suami istri baru lah ya, baru nikah, itu berarti dia anak pertama lah. Nah mereka tinggallah di situ. Setelah sebulan mereka hamil di situ. Nah nggak lama mereka hamil berarti aku pun ikut nyusul hamil lagi di situ. Berarti setelah setahun lah ya kejadian itu ya. Aku hamil lagi berarti nggak lama mereka hamil 1 bulan, aku nyusul. Selang sebulannya aku tuh hamil. Awalnya aku tuh lo nggak tahu hamil kok. Maksudku tetangga sebelah yang hamil, tapi kok aku bisa lihat dari jendela kamar mandi. Berarti kalau di sana itu jendela kamar mandi kan bentuknya kaca. Nah di situ tuh kaca itu berarti kacanya itu udah kelepas. Berarti kan ada 2 kaca ya, atas sama bawah. Berarti yang atas itu kaca udah kebuka, tinggal yang bawah. Masih sore aku itu pingin ke kamar mandi, kan pingin buang air kecil ya. Jam setengah 10 kali aku ke kamar mandi. Itu ada yang lewat mas, terbang. Jadi dia itu terbang lewat. Nah kita kan lihat dari jendela kan kaget. Astagfirullahaladzim, apa itu? Biasanya kan aku kan kalau ke kamar mandi kalau udah di atas ya jam 10-an kan, namanya di Kalimantan kan kita hidup kalau malam itu nggak ada penerangan. Berarti kita itu di sana gelap gulita lah. Ada lampu dikasih cuman dibatas, kadang jam 9 sudah mati. Berarti nyala lampu itu jam setengah 6. Nah kalau udah mati kan berarti diesel otomatis mati. Nah setengah 10 itu saya ke kamar mandi emang. Kukira itu apa, kok ada yang terbang. Merinding lah aku di situ itu mas. Merinding, aku langsung lari ngomong sama suamiku. Kataku, ya aku kok tadi kok lihat itu ya, ada yang terbang di jendela, kataku kan. Masa tetangga sebelah yang hamil kok aku yang lihat, kataku. Itu berarti sebelah itu dia udah sibuk kayak masangin duri-duri itu. Yang kayak duri salak ya, duri jeluk lah ibarat kata ya. Tolak balak itu. Tolak balak. Nah akhirnya kenapa kok aku lihat. Terus nggak lama kan barulah aku sadar, apa aku hamil? Iya sih udah telat. Gak lama aku tes lah itu lagi. Ternyata iya aku hamil lagi. Terus nggak lama kan kita ngikutin adatnya orang situlah. Ya dari pintu, di atas pintu kayak gitu. Terus kita kasih juga duri di atas genteng, dikasih duri juga. Terus apa di kamar, di jendela itu kita kasih duri-duri juga. Biar ibarat kata itu ya namanya kita hamil kan pingin lah ngelindungin anak kita ya mas yang di perut. Gimana caranya biar selamat, nggak kayak kejadian kemarin itu terulang lagi. Ya itu akhirnya setiap sore kadang suami saya itu loh nggak tidur. Ibarat kata kan sampai subuh itu nungguin api di belakang rumah. Pokoknya kalau api itu mengecil sedikit pasti jeder datang. Nah itu selalu mereka tetangga ya depan rumah ini, ibarat kata dia itu mandor lah, mandor pekerja suamiku ya, emang mandornya asli. Itu masih sore setengah 9 dia pun lihat di atas genteng terbang. Jadi arahnya ke sana, ke kampung sebelah. Itu ibarat kata kan kalau orang sana kan kalau kuyang itu ya apa ya, ada yang buat pesugihan, ada yang buat awet muda. Kata orang sana. Berarti kan ibarat kata kita itu hidup di tengah-tengah hutan, tapi kita itu terjepit 2 kampung. Sebelah itu Subungsu, sebelah lagi Mujam. Nah mereka 2 kampung itu pada make yang kayak gituan. Jadi ya mungkin ya kalau orang situnya sih kebanyakan hamil ya pada ya nggak apa-apa lah ibarat kata ya. Orang sampai saya itu masih ibarat kata dipakein gelang hitam di tangannya. Ini pun di kaki masih ada gelang hitamnya sampai sekarang. Gelang hitam? Iya. Oh iya. Ini emang dipakai dari zaman aku hamil, sengaja nggak tak lepas. Dan Kalimantan? Kalimantan. Kalau yang di tangannya pas ketika aku keguguran itu di sini putus sendiri dia. Oh iya. Gelangnya kan kalau yang di tangan kan pakainya benang hitam gitu ya. Jadi di sini dipakein, di jempol sini dipakein, di kaki-kaki jempol pun dipakein. Nah pas ketika
anak itu emang gak ada benangnya, itu berarti putus sendiri dia. Jadi awalnya itu ya Mas ya, sebelum aku dipakein gelang itu berarti hampir setiap sore itu perutku itu rasanya sakitnya minta ampun, mules kayak dikerok-kerok gitu perut. Kayak direbut-rebut itu. Jadi sakitnya itu melebihi kayak orang yang melahirkan itu, lebih sakit lagi. Jadi ini perut ya pokoknya kayak dikerus-kerus begitu rasanya. Terus kan orang situ bilang coba pakai gelang hitam, cuman kan nggak sembarang kita bisa bikin sendiri loh, itu pun dibikinin orang situnya kan digulung apa gimana gitu. Nanti ya mungkin dibacain apa ya nggak tahu aku di situ. Adat mereka itu. Nah semenjak pakai itu emang ya lumayan lah, nggak pernah yang namanya sakit perut lagi, nggak pernah yang namanya ini itu lagi, udah nggak pernah lagi. Nah terus ceritanya kan udahlah ya, ayo Le, ya kita pulang aja, aku lo nggak mau di sini, ayo pulang pokoknya aku kekeh mau pulang di situ. Maksudnya kan udah kejadian sekali, aku lo nggak mau yang kedua kali. Akhirnya kata suamiku nantilah, tanggung katanya, nunggu habis lebaran. Tak tunggu setiap malam kita itu lo nggak pernah yang namanya rasain tidur pules, itu nggak bisa. Jadi kita tidur sore dia datang, salah juga kita tidur sore. Kita tidur malam pun dia tetap datang gitu. Jadi kita tidur sore ya lebih salah, tidur malam juga salah. Kadang kita sampai melek, subuh baru tidur. Jadi pokoknya di saat kita ini ngantuk banget, mata kita itu ngantuk berat ini, misalnya kita masih rebahan ini belum masuk di kamar, masih di ruang tamu aja lah bareng sama suami anak-anak, les saliepan kita tidur begini merem aja, jedar datang itu pasti di atas genteng. Pasti nanti mereka kan namanya orang situ kan semua yang lihat semua lari, semua Mas itu semua, jadi mereka itu pada lari nengok ke situ. Ya nanti kuyang. Iya, ya bentuknya itu ya kepala. Kalau kita pertama lihatnya kan kayak bola api terbang. Tapi yang lihat asli bisa lihat nyata itu jadi dia kepala, rambutnya panjang, ya ini daleman hati begitu. Ada usus, ya gitu bentuknya. Sampai anak saya yang kecil pun itu bisa ngelihat. Awas mama, itu loh ada setan kepalanya doang, ada ususnya. Itu anak saya ngomong kayak gitu yang kecil. Padahal itu anak waktu itu lo masih kecil, ibarat kata masih umur belum adalah 5 tahun, 4 tahunan. Sampai kejadian yang kemarin pun mereka masih bisa ngelihat. Mah ada kuyang, awas mah ada kuyang di belakang rumah. Pasti dia bisa ngelihat itu, yang kuyangnya itu. Tapi kan namanya kayak saya Mas ya, kita kan nggak bisa ngelihat ya, paling nggak bisa ngerasain, kita cuman merinding aja. Jadi kalau dia mau datang itu ya siniku itu ya udah merinding kayak tahu-tahu bulu itu di sini semuanya diri. Jadi kita itu wah pasti ada kayak gitu. Jadi kita itu bisa ngerasa, cuman nggak bisa ngelihat aja, bedanya di situ. Kalau anak saya emang bisa ngelihat. Orang pertama kali anak saya ngelihat itu ya Mas ya, nangis dia ketakutan. Pertama lihat ya. Jadi anak saya itu pertama kali ngeliat ke situ tuh, orang dapur kita itu, dapur di Kalimantan kan adatnya kan kita kan berarti kan masak kan namanya hidup di PT ya. Kita masih pakai tungku. Pertama kali kita di situ pakai tungku masak di situ, anak saya itu sebelum lihat kuyang itu di situ ya dilihatin sosok putih. Pocong, malah dia ya nangis, nyikep ke mamanya, langsung nangis. Ada pocong mama. Gak lama lihat pocong, mungkin kalau dia kan, kalau pocong kan baru lihat ya. Lah kalau kuyang itu kan udah sering, jadi dia kalau lihat kuyang itu udah terbiasa. Awalnya lihat kuyang pun dia ya nangis, langsung pulang ke rumah nangis. Nah, itu lihat pocong. Jadi ya mungkin di Kalimantan itu tempatnya mungkin masih mistis lah kalau dibilang kayak gitu. Jadi di sana itu kita itu harus serba permisi. Iya, masak nasi goreng pun di sana salah kalau udah masuk maghrib.
Jadi nggak cuma teroran kuyang aja mas, kita di sana itu masak nasi goreng udah maghrib ya salah, semuanya pokoknya salah, apalagi yang hamil salah. Ibarat kata itu orang yang di dalam perut aja ibarat kata kan nggak kelihatan ya mas ya, itu aja kita bisa hilang, apalagi yang udah keluar. Yang kayak tetangga saya di sana udah berbentuk bayi pun ya itu masih diubernya bayi itu. Tapi alhamdulillah ibarat kata kan dia orang sananya ya mas ya, dia bisa diperjuangin. Kalau kayak aku kan mungkin ya pendatang lah kita ibarat kata. Jadi kebanyakan semua orang yang datang ke situ itu ibarat kata ya kalau 10 itu satu yang bisa dilahirkan. Kalau misalnya kita bukan orang Kalimantannya ya, kalau ibarat kata kita kayak akulah orang Jawa gitu, bisa di situ orang Jawa hamil 10, satu yang bisa dilahirkan, berarti yang 9 itu kebanyakan gugur. Tapi kalau orang aslinya situ mau yang hamil di situ 10 orang pun bisa lahir semua. Ya mungkin mereka karena punya penangkalnya kali. Kalau kayak saya kan nggak punya penangkalnya, jadi ya gitu, setiap malam kita dihampirin. Kadang nih mas ya, namanya kita hidup di sana nih, keluar maghrib nih, sebelum maghrib kita kan katanya coba kalau mau maghrib di rumah aja, jangan keluar. Jadi kan kalau tiap malam itu nggak diteror katanya kan begitu. Aku udah nurutin, sebelum maghrib jam 5 nih udah anteng di rumah. Nah kita jajan nih ke warung sebelah ya, itu pun kita masih diteror. Iya, itu masih setengah 8 malam kita duduk nih di depan camp kita. Ibarat kata kan di sana kan kayak aku kan orangnya kan ya walaupun ibu-ibu kan kita di sana dipanggil suruh nyanyi kan kita ikut nyanyi di sana, ibarat kata karaokean bersama ya mas ya. Karaokean di sana kita di depan rumah orang, di seberang rumahnya kita lewat dia neror kita di situ. Nah terus gak lama ceritanya nih aku dikasih bulu landak. Ceritanya kan bulu landak itu yang paling pinggirnya ya, yang paling tuanya lah yang diambil, bukan yang paling kecilnya, yang paling tuanya lah. Nah itu disuruh itu dipakai kalau kemana-mana aku mau pergi mas. Jadi misalnya nih, apalagi terutama kan kalau aku itu pergi malam ya mas ya. Nah itu bulu landak itu selalu disangkutin, jadi dia itu dibuat kayak tusuk onde gitu, disangkutin di rambut aja. Misalnya kalau aku ke sana mau pakai kerudung, ya selalu ini. Jadi ya di luar kerudung ini, di sini ada ceponya, tusuk ondenya nyangkut di situ. Misalnya kalau nggak pakai itu, misalnya apalagi kalau kita mau ke warung ke situ, selalu dipakai bulu landak mas. Ya tapi ya itu bulu landak pun itu nggak bisa jadi penangkal. Nah suatu saat itu berarti ya sebelum kita pulang berarti itu kejadian lagi mas. Berarti itu jedar, berarti yang keberapa kalinya itu sampai semua orang, sampai RT-nya pun ikut nyari semua di situ. Jadi camp di situ kan ada 60 rumah, itu hampir separuh camp, berarti kan yang di atas ya, yang di bawah sana kan nggak lihat lah, kita kan hidupnya camp di atas, berarti kan itu 50 rumah itu ikut nguber semua, itu pun kuyangnya tetap nggak ketemu. Jadi mungkin dia itu loh lebih pinter dianya, padahal kan kita hamil sebelahan ya. Ini yang asli orang sini, rumah nomor 7, saya nomor 6. Berarti kita itu diteror 2 orang, rumah camp sana ada lagi. Tetap yang diteror itu berarti aku yang sebelahan 2 orang itu. Iya, jadi berarti mereka itu yang asli orang situnya itu bisa ibarat kata bisa sampai dilahirkan sampai sekarang lah ya, ibarat kata ya, bayinya ya bisa lahir lah, bisa keluar lah. Aku itu setiap malam itu walaupun sudah dikasih penangkal ya, duri landak yang kayak benang hitam dipakein di tangan, di kaki, yang kayak bakaran bawang merah, bawang putih, ituan cabe, terus kita bakar-bakaran kayu gitu ya, pokoknya diasepin terus selama 4 bulan itu tetap aja yang keduanya pun nggak bisa diselamatkan mas. Gugur semua 2 kali? Iya, dua-duanya gugur.
ibarat kata apa ya, sudah kita lindungin sekuat tenaga apapun tetap nggak bisa diselamatin. Hamil 2 kali sampai gagal ya. Iya, dua-duanya itu ya nggak ada semua. Terus pas waktu perutnya sakit ini ya, berarti gugur atau gimana tuh Kak? Iya kan, ibarat kata kan kita ngerasain perut Ya, sakit kan nggak sehari itu langsung hilang, ya. nggak. Berarti kan ngerasain perut sakit itu kita berarti hampir tiap malam selama 3 bulan. Sakitnya luar biasa. Jadi perut sakit itu berarti pas waktunya mau maghrib aja. Misalnya itu kuyang datangnya mau maghrib. Berarti perut kita udah ngerasain mules itu Mas. Habis maghrib. Misalnya itu datangnya habis sisa, ya habis sisa itu sakit. Berarti Tapi nanti rasakan gitu ya. tapi nanti kalau udah ketahuan warga, udah diuber ya nanti perut kita normal lagi. Nggak sakit lagi. Cuman setiap malam itu yang rasanya begitu Mas. Ibarat kata, pokoknya tiap malam nih. Nanti ibarat kata, aman ini kayaknya ya, udah nggak sakit nih. Jam 10 malam. Jam setengah 11 tahu-tahu sakit lagi mules melilit kayak gitu. Sampai berapa bulan tuh berarti? Berarti saya ngerasain kayak gitu tuh 3 bulan lamanya. Tiap malam sakit kayak Tiap malam sakit terus kayak dikrus-krus kayak gitu. terus ya perutnya ya. Berarti sakitnya tuh ya lebih sakit dari orang melahirkan sakitnya itu. Setiap malam pokoknya ngerasainnya kadang 1 jam, kadang 2 jam. Kalau tadinya sebelum dikasih penangkal yang kayak duri itu Mas, semalaman full kita ngerasain sakit perut itu. Full 1 malam. Full, misalnya dia datangnya berarti setengah 10 malam ya. Berarti nanti hilangnya itu subuh. Kita baru ngerasain perut kita itu enakan bisa tidur. Ya pas waktu sakit Kakak nggak baca sholawat atau istighfar? Ya sudah. Sudah ya. Sudah. Kita itu setiap kali ngerasain sakit namanya ya, kita kan ibarat kata Islam, agama kita ya Mas ya, pasti kan ya sholat, ngaji ya ngaji, ibarat kata istighfar, sholawatan terus Mas. Masuk Tapi tuh ya. tetap aja begitu ibarat kata. Benar-benar sangat kuat sekali mungkin ya Kak ya. Iya. Nah disitulah jadi ibarat kata ya kalau dibilang kita trauma ke sana lagi ya mungkin enggak. Ya, Tapi kalau disuruh diajak ke sana lagi saat ini mungkin enggak. ya. Enggak dulu, belum mau. Maksudnya kejadian kemarin itu ibarat kata ya masih enggak mau lah terulang lagi. Ibarat kata ya kita bela-belain ibarat kata pengen dilahirkan lah ibarat kata ya. Kayak apa gimana caranya berjuang tetap aja nggak bisa dipertahanin. Itu hamil 1 sampai 2 kali ini berarti hamil pertama yang pertama itu. Enggak lah, berarti anak yang kelima. Yang kelima. Yang kelima, berarti anak yang kelima dan yang keenam. Berarti kalau yang pertama itu berarti kita cuman bisa mertahanin cuma 2 bulan. 2 bulan itu mereka langsung hilang. Ibarat kata mungkin yang pertama kan kita belum tahu penangkalnya ya Mas ya. Jadi mungkin kan 2 bulan kita langsung hilang. Kalau yang kejadian kedua itu kan kita udah dikasih penangkal berarti mau jalan ya udah 4 bulan berarti. Orang sebentar lagi itu kita mau ngadain apa ya 4 bulanan lah. Ibarat kata 4 bulanan udah direncanain seminggu lagi. Berarti emang belum diadakan 4 bulanan udah hilang duluan. Berarti Iya. pas waktu gugur ini sakit nggak Kak? Ya kalau pas kegugurannya itu berarti nggak sakit. Nggak sakit. Kalau sakitnya itu yang belum keguguran. Kalau kegugurannya itu berarti kita rasanya itu kayak pingin buang air kecil, tapi yang kita itu nggak bisa nahan. Kayak udah mau ngompol itu. Jadi kita lari dari ibarat kata dari rumah itu ya ke kamar mandi itu udah kayak mau ngompol Mas. Iya. Tapi ngalirnya ya darah. Darah. Banyak nggak Kak? Ya banyak kayak kita ibarat kata kan kalau orang head itu kan darahnya hitam ya. Iya. Nah kalau kita keguguran itu berarti dia darahnya itu darah segar keluarnya. Berarti kita keluarnya darah segar sama darah yang kayak gumpalannya itu cuman kayak kecil-kecil gitu. Dia hancur berarti ya? Hancur. Ibarat kata kalau
apa namanya, aku kan dulu pernah keguguran dulu di sini juga ya Mas, sebelum ke Kalimantan kan bentuknya gumpalan Gumpalan. segini ya, darah segini. Tapi kalau ketika di Kalimantan itu keluarnya darah segar merah, cuman kecil-kecil kayak mie, panjangnya segini-gini lah, cuma Berarti kecilnya mungkin udah pas kayak mie waktu hitam-hitam kayak kakak gitu. sakit kayak di puskes mungkin dia hancur ya. Iya mungkin, mungkin selama berapa bulan itu mungkin, tapi enggak Mas. Jadi pas kita sakit perut itu kan awalnya kita itu lo nggak tahu udah keguguran. Berarti kan kita dibawa, ibarat kata kalau ke sini tuh puskesmas ya. Ya. Kalau sana itu namanya polibun. Berarti dicek ke polibun awalnya ini awal pertama ya. Itu dicek di polibun berarti masih ada. Berarti kan kita dikasih penguat dulu di sana. Dikasih obat penguat dari bidan, diminum, terus nggak lama sakit. Jadi awalnya itu kita ngeflek dulu, ngeflek masih bisa dipertahanin, berarti selama sebulan tetap sakit, terus sakit, berarti nggak bisa bertahan. Terus awalnya itu yang kayak tadi ku bilang, kayak pingin buang air kecil, cuman udah nggak tahan, kayak pingin ngompol keluar gitu aja. Terus nggak lama kita kan langsung dibawa ke polibun lagi. Berarti kan di sana kan sekarang kan sistem periksa orang hamil kan udah langsung di USG ya, walaupun awalan hamil sampai berapa bulan kan udah langsung USG. Itu di USG ya emang udah nggak ada, sudah hilang, Kosong ya. sudah kosong. Padahal tadinya awal kita periksa itu berarti ya sudah ada detak jantung. Orang ibarat kata emang udah 4 bulan, kita udah mau masuk 4 bulanan, nggak lama kita itu sakit perut, di USG udah nggak ada, udah kosong. Jadi ya bentuknya pun hancur. Bentuknya ini kan pertama itu api ya. Iya api. Jadi mereka itu terbang kayak bola. Ya kalau pertama kita lihat dari jauh kan kecil aja segini, bola. Cuman kalau kita lihat deket ya kayak bola tendang itu segitu besarnya. Tapi kalau udah turun ya itu kepala, rambutnya panjang segini ya. Rambutnya panjang, nanti mereka ada ya hati, ya usus, kayak gitu. Berinding aku ceritainnya. Terus kakak lihat Kuyang ya, ini wajahnya kayak apa? Ada taringnya enggak? Enggak sih. Mah biasa. Ya wajahnya ya serem kayak gitu. Cuman kan kalau pas lagi nampakinya serem ya serem, tapi ada juga yang lihat juga bentuknya ada yang cantik. Berarti beda-beda. Beda. Jadi menurut mereka itu orang situ tuh dia tuh buat dua macam. Satu pesugihan, satu awet muda. Awet muda. Mungkin kalau yang cantik itu mungkin yang buat awet muda itu mungkin. Kalau yang serem mungkin yang buat pesugihan. Nggak tahu juga sih Mas. Iya. Terus pas waktu ketika dia mau datang, berarti ada suara ledakan nih. Iya. Diteror sama warga, dicari tapi. Dicari tapi ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau mereka berbondong-bondong mencari ini, bawa alat-alat nggak Kak? Ada yang bawa apa tuh? Kata orang Kalimantan kan apa tuh? Yang centong yang dari kayu itu ya? Itu kan kalau bisa ngenain itu pasti ketangkep. Jadi ya ada yang bawa centong, ada yang bawa pakai obor gitu, obor. Ya mereka bawa masing-masing, ada yang bawa apa tuh yang buat kayak manen kan namanya kan egrek. Buat manen. Kalau di sini kan aret cengkrong ya, di sana kan namanya egrek. Ada yang bawa egrek. Kalau ya orang sananya bawanya centong Mas. Soalnya katanya kalau bisa itu dituin pakai centong, dia langsung berbentuk manusia, langsung ketangkep. Jadi mereka di mana nanti badannya ketahuan di mana. Iya. Jadi kalau ya tapi ya itu mau diuber warga sampai banyak pun nggak pada bisa. Terus barangkali kakak cari tahu ya, tanya dengan di warga Kalimantan ini sebenarnya Kuyang ini dari mana asalnya, atau dari warga Kalimantan sendiri yang melakukan, atau gimana? Iya, kita kan ibarat kata kan tinggal kan di sawit ya, di tengah-tengah hutan. Berarti di hutan itu ada 2 desa. Yang berarti sebelah sananya itu namanya Subungsu, sebelah sananya Mujam. Nah itu 2 desa itu mereka ada yang punya semua. Jadi begini loh Mas, walaupun ibarat kata
kita kan kalau mau belanja kan misalnya ke desa Subungsu itu ya, Iya. kita masih hamil kecil pun kita nggak bilang hamil pun, kita itu dari naik motor itu kita itu udah diliatin terus sama mereka. Oh, iya. Jadi mereka itu tahu kalau kita hamil, dipantau, diliatin terus begini, dilihat terus, ditatap Chat terus. ya. Iya. Hmm. Jadi ibarat kata mungkin, wah ini bukan orang sini nih, Iya. bisa nih. Ibarat kata wah ada sasaran baru begitu. Jadi nggak usah kita misalnya kayak yang udah hamil berapa bulan kan udah pakai tanda lah, yang kayak gelang gitu ya, mungkin yang kayak duri itu tadi, yang itu duri landak tadi, kita misalnya pun belum pakai nih, awalan hamil mereka udah tahu kita itu hamil. Iya. Jadi ya itu udah dilihat. Jadi ibarat kata yang asli mereka ada kuyangnya itu, yang di depan rumahnya itu kayak ada patung-patung, yang kayak ada patung ya orang gitu. Jadi misalnya orang ya, tapi berbentuknya patung, kata orang situnya itu. Pelaku itu. Misalnya kan adalah orang Kalimantan situ mungkin kan, tapi kan bukan Kalimantan yang asli orang situ ya Mas ya. Dia dari Palangka, tapi kan dia merantau ke situ juga, sama-sama Kalimantan Tengah sih. Cuman kan dia bilang, ngasih tahu kan, manggil aku kan mama, katanya, mama aku kasih tahu ya, tuh orang yang misalnya punya kuyang itu berarti yang di depannya itu, yang rumahnya itu yang ada gambar kayak ada patung orangnya. Iya. Jadi kita pun di situ kita nggak boleh ngeliat patungnya Mas. Misalnya kita di situ ngeliat patungnya apa di batin, kita nggak boleh. Katanya nanti kita sakit begitu. Iya. Tapi kalau aktivitas panen, kakaknya sendiri sebagai apa sih? Pemanen. Panen. Berarti suami panen, kalau aku sih sekedar bantu aja ngutip brondol. Tapi kalau aktivitas kerja nggak apa-apa kak? Enggak, kan mereka kan munculnya kan malam aja. Malam ya. Iya. Kalau kayak pagi, siang, orang kata mereka orang situnya itu, jadi dia itu kalau siang itu berbentuknya itu manusia. Manusia. Manusia, cuman kan katanya kan kalau kita mau tahu itu ya carilah orang berbentuk manusia tapi yang lehernya itu dia bergaris. Oh. Bergaris. Bergaris. Jadi tandanya lah di sini kayak biru gitu. Kakak sendiri pernah lihat nggak? Enggak. Enggak ya. Kita kan nggak tahu lah yang namanya kita punya kayak apa kan, kita nggak tahu. Terus ada dampak efeknya nggak ketika sudah gugur ya, berarti sudah nggak ada bayinya gitu kan? Barangkali kakak pernah mimpi dari anaknya tersebut, pernah mimpi? Iya. Jadi anak itu dia nyurupin ke orang. Nyurupi ke orang? Jadi orang itu kesurupan Mas. Oh, kesurupan. Kesurupan. Itu berarti anak itu kesurupan anak saya yang hamil yang keguguran pertama itu. Jadi dia itu ibarat kata kan ditanyain lah. Awalnya kan dia nyurup tapi dia itu nangis. Nangis didiemin orang itu. Jadi dia itu ya nggak mau diem. Dia itu minta minum susu. Ketika diinterogasi minta susu. Minta minum susu, tapi sebenarnya ya maaf ya Mas ya, sebenarnya dia itu minta dibikinin, katanya yang bikinin mamahnya katanya. Cuman kan namanya saya kan nggak tahu. Waktu itu kan pas saya itu nganter anak saya yang kecil berarti sekolah. Berarti di belakang rumah saya, berarti kan di rumah yang nomor 10 mereka nyurup itu. Saya kan rumah nomor 6. Nah mereka nyurup itu di rumah nomor 10. Rumah nomor 10 yang kesurupan, rumah nomor 5 itu berarti yang ibarat kata yang interogasi. Kamu itu siapa, maunya apa? Ya anak itu tuh ngomong katanya, saya anaknya Pak ini dan Ibu ini katanya. Terus kamu minta apa katanya? Aku minta susu katanya. Coba ya yang bikinin susu mama ke pasti seger banget katanya begitu Mas. Emang. Terus dia ya bilang itu anak itu minta dibeliin baju katanya. Berarti ketika diinterogasi minta kayak gitu. Minta minum susu katanya yang bikinin mama ke, oleh bilang itu mama ke. Coba yang bikinin mama ke pasti seger. Terus nggak lama lagi katanya dia minta dibeliin baju. Iya. Nah kakak sendiri tanya dengan warga Kalimantan, ketika gugur ini dimakan atau gimana tuh, kok bisa kakaknya bisa gugur gitu loh? Atau dimakan kuyangnya atau dihisap darahnya atau? Iya, katanya sih dihisap darahnya. Dihisap ya? Iya. Jadi
nggak aku doang yang rasain di situ Mas, berarti ada yang udah umur 7 bulan pun kan udah berbentuk bayi ya. Bayi Itu pun dihisap hilang, hilang. nggak ada. Jadi pas keluarnya itu ya darah aja langsung. Jadi malamnya itu perut dia itu besar ya, paginya langsung nggak ada. Emang kempes kan berarti kan ngalir darah ya. Darah. Kempes sudah nggak ada lagi. 7 bulan sudah bayi itu 7 ya. bulan Bisa itu kena ya. kena. Terus ada lagi tetangga, jadi tapi itu ketahuan dia melahirkan. Ini bayinya di sini, dia mau makan mamanya malah. Mau makan mamanya. Mamanya. Cuman kan mamanya berarti dia masih bisa teriak-teriak. Mamanya itu minta tolong. Ibarat kata mamanya minta tolong, nah berarti yang mamanya yang melahirkan itu, yang nolongin, yang jadi kuyangnya itu berarti yang kalau orang sini tuh namanya berarti dukun bayinya Mas. Bayi. Jadi dia itu nyamar jadi dukun bayi. Kuyangnya bisa nyamar kan? Iya, nyamar jadi dukun bayi, tolong-tolong, terus ditolongin sama mamanya. Ya langsung lari. Itu dia lagi mau nyedot mamanya, darahnya mamanya. Baru melahirkan ya. Iya, jadi ibarat kata bayinya diselamatin, lagi dibersihin, malah dia mau makan mamanya. Tapi ketahuan ya. Ketahuan, jadi nggak jadi. Tapi kalau umpama nggak ketahuan mungkin bisa fatal. Iya, mamanya. Jadi mereka itu emang burunya kalau yang udah dilahirkan ini Mas ya, berarti dia kalau nggak bisa ngambil mamanya ya darah, maksudnya darah bayinya, kalau nggak darah mamanya itu, yang pas darah Nifas, melahirkannya nifas. itu, iya, Darah nifas itu. pas keluar bayinya itu. Tapi kalau ibarat kata posisi bayi yang masih di dalam kandungan ini, ya bayinya itu yang nggak ada, pasti nggak ada. Iya. Tapi kebanyakan ya orang luar, kalau orang Kalimantannya itu pasti selamat. Nah itu yang berarti yang mamanya yang mau dimakan itu asli orang Kalimantannya. Iya. Tadi kan kakak sudah baca istighfar, sholawat dan lain-lain ya. Iya. Kenapa dia nggak pan ya? Nggak tahu Cara juga Mas. memusnahkan mereka itu apa kak selain doa gitu? Nggak tahu juga saya Mas ya. Iya. Maksudnya ya mungkin karena saya bukan orang situ kali ya. Jadi ya nggak tahu, udah diusahain ya kayak ngaji lah, kadang ada tahlil begitulah. Kita sebisa-bisa kadang setiap sore baca Yasin kayak gitu, ibarat kata kan jaga-jaga, tetap aja nggak bisa. Bisa ya. Nggak bisa. Tapi kakak pernah tanya nggak cara memusnahkan melawan mereka itu kayak pakai apa gitu? Ya itu tadi katanya Centong itu. centong itu. Centong yang terbuat dari kayu itu. Cuma itu. Kalau bisa ngelemparin pasti katanya ketangkep. Tapi pernah nggak kejadian kuyang ketangkep itu? Selama aku di Kalimantan sih nggak ada. Nggak pernah ketangkep ya? Nggak pernah ada. Pasti lolos terus. Tapi kata orang situnya ya dulu-dulu pernah ada, yaitu dilempar pakai centong kayu itu. Berarti ketika kuyang datang terus diteror warga, dicari tapi tetap lolos gitu. Iya, lolos. Entah itu jatuhnya di belakang rumah kita di situ, nanti pasti larinya kemana. Jadi sebenarnya itu mungkin kata orang situ, kalau kita tahu badannya di mana bisa Mas ketangkep. Jadi kita itu nggak harus yang ditangkap itu kepalanya. Kalau kita tahu badannya ditaruh jatuhnya di mana, bisa aja dibawa badannya. Nanti kan kepala itu berarti kan dia nyari badannya sendiri. Iya. Tapi kan kita kan nggak tahu itu badannya turunnya di mana. Berarti kan mereka itu nyari tempat yang sepi, nanti baru kepalanya diterbangi. Iya. Biasanya kepalanya di mana itu? Ke apa, di hutan sawit atau di mana? Biasanya iya. Jadi mereka itu yang misalnya di sini camp, berarti mereka kan yang jauh juga dari camp kita. Iya. Berarti misalnya kan sana perkampungan, sini camp, berarti kan kalau camp itu kan berarti kan nggak cuman, kalau ibarat kata kan camp kita dulu kan namanya Apling 14 ya kan, berarti ada 88, 12, 11, 10, 9. Berarti mungkin ya kalau yang ibarat kata 14 pun rumah kan khusus di situ semua Mas. Jadi mereka mungkin ngelepasin badannya kan di sawit yang di Ancak berapa. Berarti kan sawit dari Ancak 50 sampai 58 kan luas. Yeah. Kalau yang di perumahannya itu berarti itu Ancak 54.
Mungkin mereka badannya diturun kalau nggak di 50-nya mungkin di 58 mungkin. Yang jauh dari perumahan. Terus anaknya kakak sendiri pernah lihat, bahkan sampai sekarang masih lihat nggak kak? Masih. Kayak sosok yang sudah meninggal itu, yang Sebelum guguran 2 kali kemarin itu. sebelum kemarin ditutup ya, masih bisa ngelihat. Berarti sudah umur berapa kalau sekarang itu kak? Kelas 1 SD. 1 SD berarti 6 6 tahun tahun. ya. 6 tahun. Tapi kakak sendiri belum pernah lihat. Apanya? Pernah lihat nggak anaknya kakak sendiri yang gugur itu? Kalau berbentuk misalnya kita lihat kayak gini ya jelas banget ya. Mm-mm. Enggak, tapi kalau bayangan aja lihat. Lihat. Tapi kan sekilas bayangan putih aja. Mm-mm. Kalau diliatin yang bentuk nyatanya lewat mimpi aja. Jadi yang pertama ya perempuan, rambutnya segini. Kalau yang kedua emang laki-laki. Tapi lewat mimpi pernah. Kalau lewat mimpi ya nyata, mukanya menjelas. Mm-mm. Tapi kalau sekedar lihat begini kayak orang lewat putih, Mm-mm. kelebat begitu aja. Ya, Berarti ada 2 ya, iya. cowok dan cewek. Tapi sekarang anaknya berapa itu kak? Sekarang 4. 4 ya. Berarti semuanya 6. 6 Setiap kakak hamil di Kalimantan 2 kali gugur. gugur. Tapi kalau di sini kalau kan nggak apa-apa ya. Kalau di sini sih keguguran sekali sih. Cuman kan emang kegugurannya itu saya nggak tahu hamil jadi kirain masuk angin minum antangin ini itu gitu. Iya, iya. Kalau di sana kan emang udah tahu hamil kita udah ibarat kita berusaha dipertahanin tapi tetap aja gugur. Berarti kakak di Kalimantan sudah berapa tahun? 3 tahun hampir. Mm-mm. Terus kenapa gelangnya nggak dicopot kak? Padahal Enggak. sudah pulang ke Pekalongan. Iya. Iya buat kenang-kenangan Oh, aja. kenang-kenangan. Oh, nggak dilepas ya? Enggak. Tapi ada efeknya nggak kak? Enggak ada sih. Nggak ada ngerasain efek itu nggak ada. Enggak ada. Kalau kalau yang kaki kan oh, apa ibarat kata kalau di Kalimantan pun misalnya kita masih di sana ya misalnya kita hamil melahirkan pun kalau yang di kaki itu emang kata orang-orang itu nanti lepasnya itu lama. Kadang sampai anaknya itu umur 5 tahun baru dia lepas sendiri. Oke, oke. Kalau yang di sini, yang di tangan yang di sini misalnya kemarin nggak keguguran, kalau anaknya lahir nanti lepas sendiri tuh benangnya. Berarti kalau untuk Kalimantan lagi masih trauma. Iya, masih trauma. Teringat masa lalu pas gugur itu Iya, teror ya. emang belum mau sih. Berarti yang jelas itu pasti teror kuyang gitu. Iya, teror kuyang. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Kalau kesehatan terjaga kak ya? Terjaga. Di sana kan soalnya kan kayak check up mau apa kan ditanggung PT ya. Jadi kan kita mau setiap hari cek kesehatan nggak apa-apa. Oke. Berarti benar-benar di sana itu kalau malam gelap gulita ya. Gelap Berarti gulita. pakai listriknya itu pakai genset ya kan? Pakai genset. Jadi nyala itu jam 5:30. Itu pun kalau gensetnya nggak rusak, Mas. Kalau nggak rusak. Nah, kalau rusak kadang kita seminggu berapa hari tanpa penerangan. Iya. Jadi kalau kita mau ngecas mau apa ya kita larinya ke kantor. Cuman kan agak jauh. Kalau soal fasilitas makanan gimana kak? Pas waktu selama bekerja di sawit itu? Ya kalau fasilitas makanan sih kalau beras kita dapat dari PT ya. Cuman kayak lauk pauk yang lainnya semuanya serba mahal. Jadi kalau kita mau gampangnya cari ikan aja. Cari ikan? Iya, Emang lauknya nggak di PT itu? enggak. Jadi Telur atau daging atau ayam? enggak. Di sana ayam aja mahal, Mas. Mahal. Di sana ibarat kata yang apa cekernya aja ya itu 1/4 bisa 20.000, Ceker. 25. Itu cuma ceker aja. Jauh nggak pengiriman dari pasar sampai warga itu? Kalau kita mau ke pasar itu berarti 2 jam naik motor. 2 jam. 2 jam. Jauh ya? Jauh. Kalau mau ke rumah sakit besarnya itu 5 jam 6 jam. Kita naik ambulan. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin membaik ya kak ya. Ya, Dari amin. arwah-arwah janin tersebut ya. Amin. Sering-sering Al-Fatihah gitu ya kak ya. Iya. Berarti cukup ya kak. Ya. Oke guys, inilah cerita dari Kak Yuli ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah untuk kita semua. Setan kuyang dari Kalimantan ini benar-benar sangat sakral dan kuat. Dibacain sholawat, istighfar, bahkan tahlil ya. Iya. Surat-surat Al-Quran pun nggak mempan ya. Iya. Jadi cuma satu-satunya pakai centong dari adat Kalimantan yang berbentuk kayu itu. Iya.
Berarti cuma itu penangkalnya aja. Juga kakak punya kenang-kenangan gelang dari Kalimantan ya itu dipakai ya. Iya ini Nggak mau dilepas nih enggak. guys. Katanya kan kalau orang sana bilang kan nanti dia putus sendiri. Itu sendiri. Iya, Itu makanya dari sepuh Kalimantan. iya, makanya nggak tak lepas, nunggu dia putus sendirinya aja. Oke ya. Heeh. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan membawa cerita-cerita dari narasumber. Semoga penuh manfaat dan untuk kita semua. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.